dan peruntukan normalisasi sungai dan embung itu cuma segelintir orang yang ada menggunakan embung dan normalisasi sungai. Dananya paling besar. Dan adanya normalisasi itu bagi masyarakat, termasuk dusun kami kan, kalau hujan itu berterus, misalnya di mana banjir, dengan berkat di normalisasi Sungai Sebagut, termasuk Sungai Sebiko, sekarang tuh tidak pernah mengalami banjir. Intinya itu, Pak. Seharusnya pemerintahan Kabupaten Pali itu memuaskan hati masyarakat. Yang diperuntukkan dulu akses jalan. Jalan ini juga tadi macam jalan Batu Tugu, terpuruk jalan ini, terpuruk sekali. Karena apa? Tidak ada bangunan. Mana ada bangunan sekotong-sekotong. Istilah jarak tempuh, kalau nak ngeluar kayak barang di situ, pacak 2 minggu pada datang ke Bobot. Nah, dengan adanya pembangunan ini, Kak, aku anggap mudah ke masyarakat di bidang hasil buminya. Fakta di lapangan. Ini yang masalah dana, kekurangan anggaran. Kenapa dana mau dibuang-buang saja untuk bangun yang tidak manfaat bagi masyarakat? Seperti embung Tanjung Gurung 39 miliar. Seperti lagi yang embung di Karangagung tidak ada manfaatnya. Keduanya normalisasi sungai yang di Tanjung Baru yang jauh dari tempat desa. Tidak ada manfaat bagi masyarakat. Malah dananya miliaran itu. Tapi kalau dibangun ke akses jalan mungkin merata. Sekarang kalau seandainya katanya pemikiran itu sama dengan pemikiran kami lembaga. Tidak dibuat gambung. Penyerapan air hujan itu belarinya kemana? Nah itu baik kan. Jadi maksudku ada manfaat. Setiap yang digawe pemerintah itu mesti ada itu. Setidaknya penampungan. Ada jalan belari istilah itu air itu kan. Air hujan. Yang memang membutuhkan untuk normalisasi sungai ataupun embung. Yang ini yang saya bilang tadi yang tidak manfaat bagi embung dengan normalisasi sungai. Itu yang saya bilang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Serampo Abderil. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam dua sisi pandangan masyarakat terhadap Kabupaten Nukal Abab Lematang Ilir. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bapak Pison yang merupakan koordinator utama LSM Serampu, dan sebelah kiri saya itu ada Ketua LSM PMP Pengawal Merah Putih. Nah, di dalam hal ini kita akan berbincang-bincang terkait Kabupaten Nukal Abab Lematang Ilir menurut pandangan mereka masing-masing. Ya, Bapak Saparudin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pison, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari menurut pandangan Bapak Saparudin selaku Ketua LSM PMP. Bagaimana keadaan Kabupaten Pali saat ini? Kalau dalam pandangan kami selaku lembaga dan masyarakat masih kurang bagus terhadap bangunan di Kabupaten Pali. Kurang bagusnya apa kan? Kenanya masalahnya bangunan itu banyak yang tidak berkualitas. Seperti apa, Pak? Seperti embung, seperti normalisasi sungai, dan peruntukan normalisasi sungai dan embung itu cuma segelintir orang yang ada menggunakan embung dan normalisasi sungai. Dananya paling besar. Nah, di situ. Itu menurut pandangan Pak Saparudin, berarti Kabupaten Pali ini
di dalam hal saat ini pembangunan yang ada di Kabupaten Nongkalabak Lematang ini belum begitu maksimal ya? Belum begitu maksimal, benar, belum begitu maksimal. Karena juga tadi kan, masyarakat tuh seharusnya pemerintahan Kabupaten Pali itu memuaskan hati masyarakat. Yang diperuntukkan dulu akses jalan. Jalan ini juga tadi macam jalan Batu Tugu, itu terpuruk jalan itu. Terpuruk sekali. Karena apa? Tidak ada bangunan. Mana ada bangunan sekotong-sekotong. Jadi masyarakat menganggap waktu nak dibangun, waktu itu nak pilkada, ada unsur politik. Nah, di situ dianggap oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau kita cara kita secara logika berpikir, memang benar ada unsur politik. Setelah ada nak pilkada baru dibangun. Nah, jadi masuk masyarakat itu jangan ada ujang di balik batu, kan? Tujuan masyarakat itu. Jadi itu pandangan dari LSM PNP, ya, pengawal merah putih ya, bahwa pembangunan ini tidak efektif. Tidak efektif ya. Pemerintah saat ini membangun tidak menyentuh ke masyarakat. Tidak menyentuh ke masyarakat. Menurut Pak Pison ini koordinator utama LSM Serampu. Bagaimana keadaan Kabupaten Pali saat ini? Kalau menurut secara pribadi, aku anggap jadilah ya kan? Sudah maksimal, Sudah maksimal. Sudah terlihat perubahannya, Pak. Berarti pemerintah saat ini telah melakukan upaya yang terbaik untuk Kabupaten Pali, ya. Ya. Dari pembangunan jalan ini yang dipertanyakan oleh Pak Saparudin itu terbangunnya persepot. Menurut Pak Pison, lebih baik dibangun persepot atau dibangunkan satu titik saja. Contoh, maksud saya desa ini kebutuhannya 3 kilo. Jalan yang harus diperbaiki. Apabila tidak dibangun 3 kilo ini, maka jalan tersebut tidak bisa dilewati atau akses tersebut tidak bisa dilewati. Berarti sementara panjang jalan ini 7 kilo. Berarti kan kalau dibangun 3 kilo ada 4 kilo yang tidak dibangun. Ya Pak ya? Nah, terus di desa lain, si desa B ini butuh jalan, panjang jalan 9 kilo. Tapi kerusakan jalan itu cuma 1 kilo. Nah, di dalam hal ini apakah lebih baik menyelesaikan yang ini selesai dan yang ini tetap terpuruk menurut Pak Bisa? Kalau menurut saya intinya bersport istilahnya. Jadi pembangunan itu merasakan ya masyarakat tadi. Jadi yang sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan. Untuk menyempurnakan itu menunggu anggaran baru, Jadi walaupun persepot ini tetap bisa bisa dimanfaatkan daripada ini desa ini selesai tapi desa ini terbengkalai, Pak ya. Nah, jadi begitu Pak Saparudin. Menurut pandangan dari LSM Serampu bahwa persepot ini bukan berarti dibangun dengan sengaja, tapi untuk membagi anggaran. Membagi anggaran. Nah, jadi menurut Pak Saparudin bagaimana? Kalau yang itu pendapat dari Serampu tidak masalah, tapi kalau pendapat masyarakat, karena masyarakat ini banyaklah yang awam daripada yang mengerti. Kan itu. Jadi kalau yang awam itu pendapatnya kan. Kalau pendapat kita yang ngerti mungkin itu bagus. Tapi dari pendapat yang awam ini banyaklah yang awam daripada yang bukan awam. Alasan. Nah, ini alasan awam, Pak. Sebenarnya di antara beberapa masyarakat itu ada kumpulan masyarakat yang bisa menjelaskan dan mengertikan tentang hal-hal ini sebuah kabar. Contoh, LSM Serampu selalu membangun sesuatu pemikiran masyarakat agar tahu bahwa ini yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ini yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, menurut saya, awam tidak awamnya tergantung dengan apa yang kita lakukan sebagai orang yang mengerti tentang ini. Nah, di sini LSM PMP menurut saya cukup mengerti tentang hal pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah berupaya atau telah menjadi salah satu contoh kabupaten yang terbaik tingkat pembangunan jalan
di antara 17 kabupaten kota merupakan salah satu jalan kabupaten terbaik. Menurut Pak Saparudin sendiri dengan penyampaian dari Kepala Dinas PU bagaimana? Kalau yang bilang Pak Raja Serampu memang benar, tapi kita kenyataan, fakta di lapangan. Ini yang masalah dana, kekurangan anggaran. Kenapa dana mau dibuang-buang saja untuk bangun yang tidak manfaat bagi masyarakat? Seperti Embung Tanjung Kurung 39 miliar. Seperti lagi yang Embung di Karangagung tidak ada manfaatnya. Keduanya normalisasi sungai yang di Tanjung Baru yang jauh dari tempat desa. Tidak ada manfaat bagi masyarakat. Malah dananya miliar-miliaran itu. Tapi kalau dibangun ke akses jalan mungkin merata. Sekarang tuh kalau seandainya katanya pemikiran itu sama dengan pemikiran kami lembaga. Jadi pemerintah tadi kan. Menurut Pak Saparudin saat ini Kabupaten Pali belum membutuhkan embung. Belum membutuhkan embung. Belum membutuhkan normalisasi. Belum. Tapi menurut Pak Pison yang merupakan asli desa Babat yang setiap tahunnya mengalami banjir apabila curah hujan cukup deras atau cukup intens di curah hujannya cukup tinggi, dengan adanya normalisasi itu bagaimana Pak? Dengan adanya normalisasi itu bagi masyarakat termasuk dusun kami kan, kalau hujan tuh berterus misalnya 2 malam banjir, nah, dengan berkat di normalisasi Sungai Sebagut termasuk Sungai Sebiko, sekarang tuh tidak pernah mengalami banjir. Intinya itu, Pak. Jadi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kedua ya kan masalah jalan di kamu tadi kan, dari PMP tadi. Kalau aku merasakannya. Aku 2 tahun di Sungai Bul, aku mencari bisnis. Dulu istilah jarak tempuh, kalau nak ngeluar kayak bareng di situ, pacak 2 minggu pada datang ke Bobot. Nah, dengan adanya pembangunan nih Kak, aku anggap mudah ke masyarakat di bidang hasil buminya. Jarak kami dulu toke beli kita di situ. Lah, pacak balik hari di Palembang. Jadi di situ ada keuntungan sama bagiku dengan diadanya pembangunan jalan. Jadi dengan adanya normalisasi, kan? Jadi di sisi lain Pak Saparudin, ini menurut pandangan koordinator LSM Serampu dan terutama LSM Serampu, bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu sudah menyentuh sekali dengan masyarakat. Bagaimana tanggapan Pak Saparudin? Sebagian ada yang menyentuh bagi masyarakat. Yang kena dampaknya seperti yang uji Bapak koordinator Bapak LSM Serampu memang benar yang di Babat. Kalau banjir kalau tidak dinormalisasi sungai. Tapi setelah dinormalisasi sungai dia ada manfaat. Tapi kalau di desa Permatan tidak ada manfaat sama sekali. Alasannya Pak? Tidak ada, walaupun tidak dinormalisasi sungai macam itulah sungai. Jadi tetap tidak akan terjadi banjir. Tidak ada banjir, tidak ada. Nah, itu yang disayangkan tuh. Apa kegunaan uang yang sebanyak diamurkan untuk normalisasi sungai itu? Kalau dibuatkan akses jalan, banyak manfaat bagi masyarakat. Itu yang kami harapkan dengan pemerintahan kabupaten besar ini. Terus, tapi kalau yang sebagian macam Babat, macam Purun, bagus normalisasi sungai. Memang ada yang keperuntukan gunaan masyarakatnya, kenikmatan masyarakatnya. Dia air hujan yang deras, lebat itu kan tidak sampai terjadi banjir. Tapi kalau di kita itu tidak adanya, Pak. Apakah di desa Permatan sendiri pernah terjadi pembangunan normalisasi? Terjadi sekarang. Berapa panjang? Panjangnya 15 kilo. 15 Tapi kilo. dibangunnya ke rawa-rawa tuh, rawa-rawa yang tidak ada mana-mana, dibuatkan normalisasi sungai, dianggap normalisasi sungai. Yang itu bahkan tidak wajib itu Pak, keluarga dana semacam itu. Untuk sekarang ini manfaatnya bagaimana Pak? Tidak ada manfaat. Apa manfaatnya? Malah debu sungai itu berkendak sekarang, airnya kotor. Nah, itu. Jadi menurut Pak Pison sendiri bagaimana menilai daripada normalisasi yang ada di desa Permatan itu? Kalau aku menilai
normalisasi yang ada, khususnya di Babet di wilayah Simpang 3. Itu kalau tidak dibuat gembung, penyerapan air hujan itu belarinya kemana? Nah itu baik kan. Jadi maksud aku ada manfaat. Setiap yang digawe pemerintah itu pasti ada itu. Setidaknya penampungan. Ada jalan belari istilah itu air itu kan. Air hujan. Jadi begitu Pak Saparudin. Menurut Pak Pison, manfaat dari embung dan normalisasi itu sangat bermanfaat sekali. Benar, sebagian yang memang membutuhkan untuk normalisasi sungai ataupun buat embung. Yang ini yang saya bilang tadi, yang tidak manfaat bagi buat embung dengan normalisasi sungai. Itu yang saya bilang kan. Jadi contoh di Permatan ya? Contoh di Permatan, contoh di Tanjung Korong, embung. Ada manfaat, tidak ada, malah masyarakat resah oleh embung yang di Tanjung Korong itu. Seberapa tinggi? Tidak bisa lagi. Pokoknya motor nak masuk ke... Maksud aku keresahan masyarakat itu seberapa tinggi? Kalau nak main 70-80-an persen keresahan masyarakat. Terhadap embung itu? Terhadap embung itu. Maka itu sampai-sampai diberitakan di Ayus TV. Jadi begini. Karena Pak Pison tadi sudah menjelaskan kepada saya bahwa pembangunan embung di desa Tanjung Kurung itu berawal daripada objek wisata. Jadi memang saat ini embung itu belum selesai dikerjakan secara full. Nantinya itu akan menjadi sebuah danau, ya Pak Pisonnya, akan menjadi sebuah danau dan itu menjadi taman rekreasi bagi masyarakat dan menjadikan desa Tanjung Kurung itu tempat wisata yang sangat asri dan bagus itu Pak. Itu menurut Pak Pison. Jadi menurut Pak Saparudin bagaimana? Kalau sependapat saya, saya selaku lembaga swadaya masyarakat sangat mengeluh ada embung itu. Karena kapan bangkainya dibentuk untuk taman wisata segala macam tadi. Tapi dan sekarang dampaknya paling besar masalah embung itu. Satu. Dan keduanya masalah di normalisasi sungai di area Pengubuan. Di Paye Lepung Dana Pusat. Apa manfaat ya Pak? Tidak ada sama sekali manfaatnya. Buang sia-sia, buang dana negara apa itu, sia-sianya dana masyarakat dibuang di situ. Embung itu Pak? Bukan normalisasi sungai. Ya. Tapi sampai sekarang sungai tidak terjemu. Apa benar sungai? Apa masih rawa-rawa itulah? Boleh dicek, turun ke lapangan. Dibuang ke kemana air itu? Ayo. Untuk apa manfaatnya? Dananya besar itu. Oke. Menurut Pak Pison bagaimana pembangunan di Dana Pusat itu, pembangunan normalisasi? Kalau menurut saya masalah embung itu pasti ada manfaat. Yang istilah embung normalisasi untuk penyerapan istilah itu air kan. Istilah air itu dari itu ke embung atau ke normalisasi. Jadi kalau yang istilahnya tadi tanah atau rawa, pacak jadi darat, pacak dimanfaatkan orang khususnya petani kan. Kalau itu tidak dibikin embung, tidak dibikin normalisasi, jelas air itu kemana-mana, tidak kendali kan. Jadi akan merugikan bagi perkebunan masyarakat. Jadi dengan adanya normalisasi tadi bahkan kawasan wilayah rawa-rawa tadi akan menjadi tanah darat istilahnya itu kan? Tanah darat dan air tadi akan menumpuk pada satu jalan yang terarah Pak ya. Oke. Selanjutnya pandangan terhadap Kabupaten Pali untuk saat ini, apalagi selain dari pembangunan jalan dan embung yang menurut Pak Saparudin sudah menyalahi pada keinginan daripada masyarakat. Yang keinginan daripada masyarakat satu kantor kepala dinas harus ada kantor. Inilah 10 tahun darurat kan lah jadi bentuk Kabupaten Pali lah resmi ya definitif. Sampai sekarang kantor masih nyewa. Itu yang tujuan masyarakat kan. Uang itu dikemanakan ya oleh pemerintahan.
orang-orang boleh minjam lagi di bank di PT SMI melalui dana kita ini 1,1 setengah dalam per tahun. Besar kemasukan di Kabupaten Pali ini, sangat besar. Nah, tapi itu tadi beruntung dari pengelolaan pemerintah kurang. Anggapan kami itu kurang pengelolaan dari pemerintah. Jadi menurut Pak Pison sendiri, dengan saat ini pemerintah belum membangun kantor, belum membangun fasilitas untuk pejabat-pejabat supaya kelihatan mewah, apakah pemerintah saat ini tidak memikirkan hal itu atau pemerintah punya pemikiran lain? Hal itu belum perlu dan yang lebih perlu itu memikirkan puskes, rumah sakit atau bagaimana menurut Pak Pison? Jadi kalau menurut saya masalah pemerintahan sekarang itu anggap baguslah itu, dia kan mikir ke intinya jalan, nggak pernah perhatikan sekarang. Sekolah, rumah puskes, nah itulah yang lebih utamakan pemerintah saat ini. sekali. Jadi kepentingan masyarakat lebih fokus daripada melihat kantor, ya. Ya. Karena kantor tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa memintarkan orang bodoh, Pak. Tapi dengan adanya sekolah, dengan adanya puskes, sehat dan pintar tadi, Pak. Nah, jadi begitu, Pak. Jadi belum adanya kantor itu, pemerintah saat ini belum membangun perkantoran itu karena pemerintah saat ini lebih mementingkan yang lebih efisien, lebih dibutuhkan oleh rakyat. Contoh, jalan. Satu. Yang kedua, pembangunan di sekolah-sekolah. Yang ketiga, yaitu pembangunan puskes. Dan saat ini hampir seluruh desa itu sudah memiliki SMP dan SMA. Baik? Ya. Benar, Pak ya? Benar. Nah, sementara apabila kita dibangunkan kantor, kita hanya melihat pejabat-pejabat yang duduk di tempat-tempat yang dingin dan enak, Pak ya? Sementara rakyat kita mau berobat, puskes jauh. Mau sekolah ke Maranem, ke Plema. Ikanlah pacak sekolah di dusunnya masing-masing karena dia habis sekolah. Jadi begitu, Pak. Tapi kalau pendapat dari kami lembaga pun juga berbeda lagi itu. Masalah dekat kantor itu. Nah, karenanya masyarakatnya pernah ngomong-ngomong dengan kami lembaga. Masalahnya kan kantor itu besarlah penyewahan daripada pembuatan kantor. Kali kelas lah 10 tahun cukup kantor berapa? Nah di situ kalau udah bangun kantor lebih bisa dibangun kantor. Ya. Nah itu dalam pandangan kami pun juga secara logika memang itu benar. Yang kritikan masyarakat pada pemerintahan Kabupaten Bali. Macam itu. Itu menurut pandangan PMP. Ya, tapi menurut pandangan LSM Serampu bahwa pemerintah saat ini lebih mementingkan kebutuhan rakyat. Jadi kalau kita bercerita dari dua sisi ini tidak akan selesai dalam perbincangan ini untuk satu hari. Benar. Namun kita mari bersama-sama membangun Kabupaten Pali ini, berikanlah kritik yang positif kepada pemerintah, jangan menyudutkan person, jangan menciptakan kegaduhan, tapi bantulah pemerintah untuk membangun Kabupaten Proklaba. Dan kepada Bapak Apison yang merupakan koordinator utama LSM Serampu, terima kasih sudah duduk bersama Ketua PMP. Juga terima kasih telah hadir di perbincangan kita di channel Raja Serampu ini. Semoga ini menjadi sebuah tontonan yang menarik bagi masyarakat di Kabupaten Pali, bahwa setiap hitam ada warna putih, setiap malam pasti akan hadir sebuah siang. Jadi perbedaan ini bukan berarti kita harus bermusuhan, tetapi kita saling memberikan informasi, saling memberikan pandangan supaya buruk bisa menjadi baik, baik pun menjadi sempurna. Oke, terima kasih penonton Raja Serampu Drill. Hari ini perbincangan kita akan kita tutup dulu, nanti akan kita buka di ruang yang lebih besar lagi. Terima kasih telah menonton Raja Serampu Drill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.